Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua siswa-siswi Madrasah Aliyah SMA Asari kelas 12 khususnya, di sini saya sedikit sharing tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keperluan studi lanjutan yang dalam hal ini kalian siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah tentunya akan dihadapkan dalam beberapa pilihan menjelang kelulusan kalian 6 bulan ke depan. Jadi beberapa pilihan itulah yang nanti mau tidak mau akan kalian pilih, harus kalian jalani. Apakah nanti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, apakah melanjutkan belajar mengaji, apakah terpaksa, saya katakan terpaksa bekerja karena memang seumuran kalian seharusnya tidak fokus dulu ke dunia pekerjaan, atau malah lebih terpaksa lagi harus menikah dini. Ini pilihan-pilihan yang tentunya akan tetap kalian hadapi mau tidak mau menjelang kelulusan nanti setelah kelas 12 Madrasah Aliyah SMA Asari. Jangan katakan belum saatnya untuk menentukan pilihan, masih lama, harus menunggu lulus dulu, harus menunggu selesai dulu. Itu kalau masih tertanam dalam diri kalian, berarti kalian akan tertinggal jauh dengan teman-teman seangkatanmu di luar sana. Jadi rencanakan masa depanmu, rencanakan pilihanmu sejak dini. Seharusnya semenjak kalian menginjak di bangku SMA atau Aliyah kelas 10 itu sudah punya bayangan mimpimu ke depannya nanti akan dibawa kemana, kamu akan taruh di mana mimpimu itu. Nah, yang pertama, pilihan tentang penting tidak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Kalau bagi saya, sering saya ulang-ulang dari dulu, kuliah itu tidak wajib, tapi perlu, apalagi untuk saat-saat ini. Sekali lagi, saya tidak mewajibkan atau mengharapkan kalian, terutama kelas 12 mahaba yang nantinya akan lulus kuliah 100%, tidak. Tapi saya menggarisbawahi kuliah itu penting dan perlu, mengingat keadaan yang seperti ini, dunia pekerjaan, dunia keilmuan selalu berkembang. Bagaimana jika nanti kalian merasa hanya cukup dengan keadaan yang seperti ini untuk melanjutkan masa depanmu? Kuliah tidak harus atau wajib, tidak. Sekali lagi, kalian masih bisa milih untuk melanjutkan mengaji, mungkin itu akan menjadi lebih bagus. Jangan sampai kamu menempatkan pilihan ketiga dan keempat itu menjadi pilihan utama yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, ke pilihan kuliah. Sekarang kenapa toh kita harus kuliah? Kuliah itu sama saja sebetulnya dengan kebutuhan kalian mencari ilmu, kebutuhan untuk belajar, bukan kebutuhan untuk kuliahnya, untuk mencari pekerjaannya, tidak, tapi kebutuhan untuk mencari ilmunya. Kalau sudah tertanam kebutuhan mencari ilmu, itu tidak cukup kalian lulus SMA selesai, kalian lulus Aliyah lulus terus kemudian harus bekerja, tidak. Kalau kamu sudah menanamkan belajar itu penting, belajar itu perlu, kuliah itu salah satu kelanjutannya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar, teman-teman saya masih banyak yang belajar di strata 2, di strata 3, bahkan di lintas jurusan, lintas keilmuan yang selama ini digeluti. Itu karena dalam diri mereka, teman-teman saya juga itu ada keyakinan bahwa belajar itu tidak akan ada habisnya. Kalian tentunya mesti masih ingat dengan dalil-dalil tentang menuntut ilmu, dari ayunan sampai ke liang lahat, terus kewajiban mencari ilmu untuk setiap muslim, jangan sampai tidak menuntut ilmu. Nah, ini tolong
ditanamkan sejak awal, walaupun seandainya tidak harus ke perguruan tinggi kuliah, tapi jangan sampai belajar itu berhenti. Nah, salah satunya bagaimana? Ya tadi pilihan keduanya mengaji, jangan sampai itu hilang juga. Kalau kuliah tidak, mengaji tidak, kemudian kamu harus memilih yang ketiga yaitu bekerja. Nah, ini yang nanti akan repot. Jika kamu sudah fokus ke bekerja, kewajiban-kewajibanmu yang lain mesti di nomor 2 dan nomor sekian kan. Kamu sudah terbiasa bekerja, memegang uang untuk belajar, untuk mengaji, mesti akan di nomor sekian kan. Makanya pilihan yang pertama, jika memang ada kesempatan, kuliahlah. Kalau masih ada pandangan, buat apa kuliah, toh pengangguran sarjana S1 itu banyak. Kalau bagi saya bukan masalah penganggurannya, tapi masalah jika kamu belajar, tentu dalam proses belajar itu nanti kamu akan menemukan apa yang nanti akan kamu manfaatkan, apa nanti yang bisa menjadi modalmu. Kalau dari awal dulu ketika saya kuliah, pesan dari orang tua, jangan sampai kuliahmu itu hanya bertujuan untuk bekerja. Setelah saya pikir-pikir, memang logis kalau niat kita kuliah hanya untuk bekerja, jika nanti ternyata kuliah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian jurusan kita terpaku dengan jurusan harus bekerja sesuai dengan jurusan itu, nah itu akan mempersempit peluangmu untuk berkembang juga. Makanya benar pesan orang tua saya ketika itu, ketika kamu berniat untuk melanjutkan kuliah, untuk belajar, ya memang niat utamanya belajar. Terserah nanti kamu akan diarahkan, akan dibawa kemana untuk bekerja, untuk mencari nafkahnya, mesti ada jalan yang akan disediakan, entah itu oleh jurusanmu sendiri, oleh teman-temanmu, oleh lingkungan, itu nanti pasti akan ada jalannya. Sederhananya, jika kalian kuliah selama 4 tahun itu, standarnya pasti akan ada proses yang panjang lebar untuk mengolah diri kalian menjadi pribadi yang benar-benar terampil. Tidak masalah nanti akan bekerja sebagai apa, di mana, tergantung proses yang membawa kalian selama belajar itu. Dan sekali lagi, jika berhubungan dengan sarjana masih banyak yang menganggur, silahkan, dia mau berkembang atau tidak, dia mau berproses atau tidak, itu yang harus dikembalikan ke orangnya. Itu menjadi kunci. Nah, kembali ke sana juga nanti, jika kalian memang berniat ke perguruan tinggi atau kuliah, mencari kampus atau jurusan itu silahkan tanya pada diri kalian. Kalau kalian sudah merasa menemukan bakatmu, jalani, lanjutkan bakatmu itu. Tidak peduli, jangan pedulikan dulu ya nanti kamu akan bekerja di mana. Kalau seandainya memang kamu punya bakat di seni, ya silahkan geluti dulu seni itu. Jangan kamu temboki terlebih dahulu, nanti kalau saya ambil jurusan seni terus saya kerjanya apa, terus saya nanti bekerja di mana. Kalau kamu sudah membuat tembok setinggi itu, prosesmu tidak akan bisa melewati tembok yang kamu buat sendiri tadi. Berbeda ketika kamu benar-benar yakin, senang dengan apa yang kamu geluti, nanti saya kok yakin semua akan ada jalannya masing-masing. Karena tidak kamu batasi dengan tembok satu, tembok kedua, dan tembok-tembok yang lain. Dia akan membawa kamu untuk berproses, akan membawa hasilnya nanti setelah proses yang kamu jalani itu. Atau jika memang terpaksa pilih jurusan, kamu belum bisa menemukan bakat, coba tanya, kira-kira yang kamu kuasai apa, yang kamu butuhkan apa. Atau kalau memang orientasinya harus ke bekerja, ya silakan dilihat kira-kira dunia kerja yang bisa menampung itu apa. Syukur-syukur malah bisa menciptakan dunia kerja sendiri, ini malah lebih bagus. Yang perlu kalian ketahui, kuliah itu jurusannya tidak hanya 10-20,
ratusan jurusan yang bisa kamu pilih. Tidak peduli kamu anak IPA, anak IPS, atau jurusan keagamaan, tidak peduli. Sekarang semua perguruan tinggi hampir membuka peluang sebesar-besarnya lintas jurusan. Kamu anak IPS, jurusan IPS ambil kedokteran di swasta banyak, ambil keperawatan banyak, bahkan jurusan keagamaan ambil kebidanan juga sekarang banyak. Tinggal kamu mampu atau tidak, merasa minat bakatmu di sana atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksakan terlebih dahulu, karena nanti kamu akan punya mimpi, jika saya kuliah seperti ini nanti saya akan kerjanya menjadi pejabat yang ini, akan menjadi pekerjaan yang seperti ini. Jangan seperti itu, kamu tanamkan terlebih dahulu, tapi kembalikan ke tujuanmu. Memang murni niatkan dulu ke belajar, mencari ilmunya ini kamu tanamkan terlebih dahulu, kamu kuatkan dulu. Saya belajar, nanti saya lulus mau kerja di mana, mau bekerja menjadi apa, itu nanti proses yang akan membawa. Tidak akan ada yang memungkiri hasil yang jauh dari proses yang sudah kamu laksanakan, yang sudah kamu arungi, yang sudah kamu coba, sudah kamu usahakan. Tapi tanpa hasil itu tidak mungkin, mesti akan ada hasilnya, entah langsung atau butuh 2-3 tahun untuk mewujudkan hasil dari proses yang sudah kamu jalani. Itu pilihan jurusan, sekali lagi bisa kamu tanya terlebih dahulu kebutuhanmu. Jangan dikira kebutuhan yang sekarang tidak dibutuhkan ya. Jurusan yang sekarang tidak terlalu banyak minatnya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu akan menjadi jurusan yang sangat dibutuhkan, dan itu tidak akan ada yang tahu. Contoh sederhananya, isu nuklir di Jepara itu masih menjadi bahan yang hangat. Siapa tahu untuk saat-saat ini memang ditentang, memang perlawanan, penolakan di Jepara masih banyak sekali yang menentang. Ternyata 5 tahun lagi proyek nuklir itu benar-benar dijalankan. Kamu ambil jurusan nuklir dari sekarang, kan tidak ada yang tahu akan dibawa kemana prosesmu nanti itu. Itu contoh yang paling sederhana. Makanya pilih jurusan itu perlu, silahkan, tapi nanti kembali lagi jika kalian minat kuliahnya lewat jalur SNMPTN yang bermodal nilai rapot, dan kamu hanya mengandalkan nilai rapot dan prestasi itu sebagai bahan seleksi, ya harus realistis. Jangan hanya asal mencoba, jangan bunuh diri istilahnya. Pokoknya ya pas saya pengen mencoba gitu, masalah nanti diterima tidak terima itu urusan belakang. Ya masalah diterima dan tidaknya urusan belakang, tapi kita harus realistis. Lihat dirimu, prestasinya apa, nilai rapotmu bagaimana, jika dibandingkan dengan yang lain nanti seperti apa. Jangan sampai ketika kamu sudah berharap yang tinggi, kemudian diingatkan teman-temanmu juga tidak mau, masih tetap lanjut dengan egoisme itu, ya silakan. Nanti jika hasilnya tidak memuaskan, tidak sesuai dengan harapan, itu bukan salahnya pilihan jurusanmu, salah kamu sendiri untuk memilih, menentukan jurusan apa yang kamu pilih. Itu berhubungan dengan itu, jika SNMPTN, lihat prestasi dan nilai rapotmu, karena itu 2 modal seleksi utama. Kalau nilai rapotmu bagus di mapel A, silakan ambil jurusan yang berhubungan dengan mapel A. Matematikamu bagus, silakan cari jurusan yang berhubungan dengan matematika. Dan jurusan itu banyak, sekali lagi saya ulangi, tidak hanya pendidikan menjadi guru, tidak hanya ekonomi, manajemen, tapi
puluhan bahkan ratusan pilihan jurusan yang bisa kamu pilih. Silahkan cermati baik-baik, tanya kebutuhanmu, tanya minat bakatmu, sehingga nanti ketika kamu menjalani proses benar-benar menjadi proses yang maksimal, dan pasti hasilnya juga akan maksimal. Istilah salah jurusan karena mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan bakatnya, mudah-mudahan tidak ada, atau mudah-mudahan tidak kalian temui. Itu harapannya. Kalau seandainya di awal memang tidak suka, mungkin nanti sambil berjalan prosesnya kamu akan menemukan sesuatu yang membuat kamu akhirnya suka dengan jurusan itu juga bisa. Nah, jika nanti dari awal kamu merasa salah jurusan, coba silakan kamu mencoba mulai mencintai jurusan yang sudah terlanjur kamu pilih. Tanamkan pada dirimu. Dulu saya membayangkan ada jurusan ilmu sejarah. Kenapa toh ilmu sejarah kok dipelajari? Terus nanti prospeknya menjadi apa? Padahal ada guru sejarah, pendidikan sejarah ada sendiri. Prospeknya menjadi guru. Tapi kalau ilmu sejarah, apakah hanya menjadi peneliti? Ternyata bukan. Teman-teman saya yang jurusan ilmu sejarah ternyata juga banyak. Jenjang pendidikannya juga sampai ke S2, ke magister, bahkan cita-citanya sampai ke doktoral, ke S3. Nah, ini berarti kan semua jurusan itu punya nilainya sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa mengunggulkan jurusan ini loh lebih bagus, jurusan ini tidak punya prospek. Tidak ada yang seperti itu. Setiap jurusan mesti punya keunikan, punya keunggulan dibandingkan jurusan yang lain. Bukan berarti jurusan kedokteran itu pasti yang terbaik, tidak. Jurusan kedokteran kalau kamu tidak mampu, itu pun akan membuat kamu berat dan bahkan menjadi bumerang buat kalian sendiri. Apalagi jika nanti kedokteran itu prospek kedepannya harus ada kata mengabdi, tidak hanya semata-mata karena finansial. Makanya semua jurusan itu baik. Silakan cari minat bakatmu, cari kebutuhanmu, kemampuanmu di mana. Tidak ada yang mengunggulkan jurusannya masing-masing. Tetap dia punya kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman saya ketika kuliah jurusan pendidikan bahasa Indonesia tidak 100% akhirnya menjadi guru semua. Pilihan karir itu macam-macam, dunia pekerjaan itu banyak. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Dan sekali lagi saya tekankan lagi, bisa kamu lihat keadaan Jepara, industrinya seperti apa, perkembangannya bagaimana setiap tahunnya. Apakah hanya menjadi tenaga kasar untuk masyarakat asli Jepara? Tentunya kamu punya peluang untuk mengubahnya. Jangan hanya mengandalkan gaji pabrik yang terjamin dengan tunjangan sekian-sekian, tapi sebetulnya kamu punya hak dan punya peluang untuk merubah, tidak hanya seperti itu. Bayangkan saja setiap tahun hampir pasti akan ada pabrik baru yang dibangun, dan itu dari tenaga asing, dari perusahaan investor asing. Kalau kamu tidak mau bersaing dan tidak memanfaatkan itu, selamanya kamu akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Padahal ini ada di Jepara, ada di lingkunganmu sendiri. Kemarin ada sharing sedikit dari teman, kebetulan dia ternyata adalah tutor bahasa Indonesia bagi tenaga asing yang ada di Jepara. Bayangkan ada berapa tenaga asing yang di Jepara, dan dia mau belajar bahasa Indonesia untuk memuluskan, melancarkan usahanya, industrinya di Jepara ini. Kalau kita tidak berkembang, ya selamanya seperti itu. Tenaga yang dimanfaatkan, bukan pikiran atau hasil belajar kita yang dimanfaatkan. Itu yang harus kamu jadikan pertimbangan juga. Jangan kamu menyerah di awal, coba bangun mimpimu dari awal. Mulai bulan-bulan ini, memang saat-saat inilah biasanya
yang sering saya tekankan kepada kelas 12 bulan Desember, kalau KBM aktif mesti akan saya pesankan di kelas 12 itu untuk mulai bermusyawarah dengan keluarga untuk menentukan masa depanmu, apakah melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan mengaji, atau harus bekerja. Bulan-bulan Desember, bulan liburan, manfaatkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga itu sebagai media musyawarah. Bagaimana pendapat orang tua, bagaimana arahan orang tua, dan apa kemauanmu, coba dimusyawarahkan mulai bulan Desember. Karena setelah bulan Desember, Januari, Februari, Maret ini akan mulai tahapan-tahapan yang harus kamu hadapi, terutama jika kamu memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Januari ada jadwalnya sendiri, Februari ada jadwalnya juga, Maret ada jadwal sendiri. Apalagi sekarang kamu tidak dibebani dengan UNBK, kamu punya kesempatan, punya peluang, punya waktu yang lebih banyak untuk musyawarah dengan keluarga, minta pertimbangan kepada keluarga akan dibawa kemana, masa depan, pilihan yang kamu pilih itu apa. Itu sharing saya berkaitan dengan perguruan tinggi, pilihan jurusan, dan apa perlunya kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk Mahaba Expo, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Komunikasi, buatlah satu media mentoring buat kelas 12 sehingga kelas 12 merasa terbantu, sehingga mendapatkan pengalaman, mendapatkan motivasi, mendapatkan gambaran dunia kuliah itu seperti apa. Kalau dikatakan kuliah itu mahal, benar, pendidikan itu memang mahal. Tidak ada pendidikan yang tidak mahal, mesti butuh biaya, mesti butuh uang, tapi tergantung bagaimana kita menyikapi. Wong kamu kuliah, kamu sekolah di madrasah aliyah itu juga mahal, 1 bulan minimal 100.000. Dan sekarang kuliah yang 1 semester 600.000 itu juga ada. Beasiswa di mana-mana, tergantung usaha kalian. Apalagi kalau kamu adalah putra laki-laki, punya kesempatan, punya jangkauan yang lebih luas, punya usaha yang harus lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan juga jangan kalah, pendidikanmu itu penting. Kalau masih ada pendapat perempuan tidak perlu sekolah tinggi, buang jauh-jauh. Justru perempuan harus pandai, harus berpendidikan, karena perempuan itu akan menjadi madrasah pertama bagi keluarganya nanti. Itu penting, tidak ada yang mengalahkan laki-laki perempuan untuk masalah pendidikan. Semua berkebutuhan dan semua wajib. Makanya menuntut ilmu itu tidak hanya wajib untuk laki-laki, tapi juga wajib untuk perempuan. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Walau hanya masalah dana, masalah biaya, saya kembalikan lagi, tergantung seberapa besar usaha kalian. Wong beasiswa juga macam-macam, sampai termasuk beasiswa di magister, S2, S3 itu juga melimpah, tinggal usahanya untuk mencari, untuk merebutnya, sehingga kesempatan belajarmu masih terjaga dan belajarmu membuahkan hasil ilmu yang bermanfaat. Itu sekian dari saya. Jika masih ada pertanyaan, butuh sharing, silahkan lewat, manfaatkan Mahaba Expo, panitia Mahaba Expo. Silahkan maksimalkan kesempatan ini, beri pencerahan kepada siswa-siswi kelas 12 madrasah kalian, alma mater kalian ya. Terima kasih, mohon maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.